Selamat siang, saudara-saudari seiman. Hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan membawa saudara-saudari seiman di ruangan ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan membimbing hati-hati kami, dan kami bisa melihat bagaimana kami bisa bertumbuh bersama-sama dengan Gereja Alkitabiah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya ambil judul yang sedikit berbeda dengan yang beberapa lalu. 3 strategi iblis untuk menghambat pertumbuhan gereja. Mengapa saya ambil judul ini? Karena saya bisa melihat sekarang iblis tidak senang melihat semua pelayanan-pelayanan dilaksanakan oleh Manado Bible Chapel. Jadi ada beberapa tanda-tanda kita seharusnya mengawasi dirinya. Apakah saya sekarang bertumbuh bersama-sama dengan gereja sebagai tubuh Yesus Kristus, atau saya menjadi itu saluran untuk menghambat pertumbuhan gereja? Bukan karena masalah kalian, tetapi iblis ada 3 strategi yang kita seharusnya sadar, maka kita bisa melindungi gereja Alkitabiah, Manado Bible Chapel. Jadi yang pertama kita akan melihat visi dan misi Manado Bible Chapel. Dan yang kedua, strategi yang pertama, si iblis selalu berusaha untuk memecah kesatuan. Yang strategi kedua, merusak hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, mengganggu kekudusan ibadah. Ini 3 kategori yang itu sangat penting, bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai kelompok dan gereja, dan juga gereja sebagai sumber berkat di lingkungan. Sebelum kita masuk ke visi dan misi Manado Bible Chapel, saya mau bertanya kepada teman-teman. Kalian masih ingat apa yang ayat, ya? Manado Bible Chapel setiap tahun kita pilih ada satu ayat sebagai judul. Dan saya mau tanya, apa yang visi dan misi, ya, Manado Bible Chapel punya? Kolose pasal 1 ayat 28, inilah yang visi dan misi Manado Bible Chapel, dan kalau kalian melihat semua pelayanan yang Manado Bible Chapel melaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang ini. Mari kita membaca bersama-sama Kolose pasal 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saya sangat berterima kasih kepada semua saudara-saudari seiman bersama-sama melayani Tuhan. Dan waktu kita melaksanakan 4 kategori, beritakan, nasihati, ajari, memimpin. Saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah iblis itu senang melihat pertumbuhan gereja atau tidak senang? Saya bisa melihat dia tidak senang. Dia selalu mengganggu, ya, dan menghambat pertumbuhan gereja. Tetapi jangan lupa, semua pelayanan Manado Bible Chapel terkait dengan 4 visi dan misi. Yang pertama, Manado Bible Chapel selalu berusaha beritakan tentang apa? Tentang Tuhan, ya, melalui Alkitab. Jadi membagikan dan mengumumkan Injil keselamatan tentang Kristus kepada setiap orang sebagai landasan utama dalam iman jemaat. Yang kedua itu apa? Bukan hanya menginjili. Saat mereka dilahirkan kembali, Manado Bible Chapel menasihati, memberitahukan kepada mereka bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam iman. Jadi membimbing, mengoreksi, dan memperingatkan setiap individual dengan penuh kasih karunia agar tetap berjalan di jalan kebenaran Allah. Menasehati, dan yang berikut itu ajari. Ya. Menasehati sebagai setiap kasus kita bisa memberitahukan. Tetapi ajari yang ini itu lebih dasar kokoh.
Jadi Manado Bible Chapel selalu mendukung semua saudara-saudari membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, menerapkan itu di dalam kehidupan kalian masing-masing. Kalau kalian bisa menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kalian masing-masing, yang terakhir itu yang terjadi. Manado Bible Chapel tidak mau mengambil perhatian kalian, tetapi mau memimpin kalian kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi semua pelayanan itu Manado Bible Chapel akan membantu kalian datang kepada Tuhan. Itu artinya memimpin. Tetapi saat kita melaksanakan visi dan misi Manado Bible Chapel, iblis sungguh-sungguh dia tidak mau empat hal yang ini terjadi. Jadi dia ada 3 strategi. Yang pertama, strategi memecah belah kesatuan Manado Bible Chapel. Ini memang kalian sudah mengalami, ya. Dan saat yang ini mau terjadi, bagaimana kita bisa melindungi dirinya? 1 Korintus pasal 1 ayat 11, waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, dia berkata begini, "Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kolo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Banyak orang sudah mengalami sebagai kelompok gereja, perselisihan selalu terjadi. Mengapa yang ini terjadi? Kita seharusnya menggali lebih dalam. Jadi 1 Korintus pasal 1 ayat 11 kita bisa sepertinya menafsirkan lebih dalam bahwa mengapa perselisihan yang ini yang terjadi. Yang pertama, fenomena itu muncul perselisihan dan perpecahan akibat beragamanya latar belakang hidup jemaat. Apa artinya? Sebelum mereka dilahirkan kembali, mereka sudah beragama Kristen cukup lama. Betul? Dan waktu mereka dilahirkan kembali, mereka tidak meninggalkan gaya hidup mereka yang dulu di gereja yang lalu. Itu sepertinya gosip, bicara tentang orang-orang yang lain, dan mengeluarkan sesuatu. Jadi itu menyebabkan akar masalah itu dari mana? Beragama cukup lama, tetapi yang ini penting, tidak bertumbuh dalam firman, serta kurang menerapkannya di hidup nyata. Manado Bible Chapel tidak akan hanya mengajar firman Tuhan, tetapi selalu membantu bagaimana kita secara pribadi sebagai anak Tuhan menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Minggu. Kalian sudah berapa tahun sudah melihat, dan saya secara pribadi bisa melihat pertumbuhan iman kalian. Tetapi kita seharusnya menjaga dirinya dan jaga mulutnya, hatinya, dan mata-mata. Apa yang kita bicara, apa yang kita itu merasa, apa yang kita melihat, itu akan mempengaruhi bukan hanya pertumbuhan iman secara pribadi, tetapi pertumbuhan gereja. Setan selalu melihat setiap anggota, dan dia selalu mencari jiwa yang tidak memperhatikan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, Rasul Paulus memberi solusi kepada Korintus, wajib bertumbuh dalam firman Tuhan untuk mengalami kuasa kebenarannya secara nyata. Saat kita membaca firman Tuhan dan pegang itu di dalam hati, dan setelah itu kalau kita melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan melindungi mulut kita, hati kita, maka kita bisa menjadi sumber berkat, bukan sumber masalah di gereja Alkitab. Ya. Dan mungkin Manado Bible Chapel selalu menolong anggota Manado Bible Chapel bertumbuh dalam iman.
Jangan lupa, strategi yang pertama itu apa? Memecah belah kesatuan Manado Bible Chapel. Kita semua tidak sempurna. Ya. Saya selalu bilang, saya pun bisa membuat sesuatu yang salah. Waktu kita membuat sesuatu salah, yang sifatnya Alkitabiah itu apa? Yang pertama, mengakui kepada Tuhan. Dan yang kedua, memaafkan kepada orang. Dan yang ketiga, menerima mereka dalam kasih. Jadi, bisa terjadi yang seringnya yang ini. Iblis selalu bermain dengan hal ini. Tetapi kita sebagai manusia, kita bisa gagal. Kita bisa membuat sesuatu yang kurang baik. Tetapi apa yang kita belajar? Yang pertama, saat kita membuat sesuatu yang kurang baik, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Ya, marilah kita berbalik kepada firman Tuhan dan jangan membuat perdebatan antara saudara-saudari seiman. Mengapa? Karena saya bisa salah, ya, walaupun bukan sengaja. Oleh sebab itu, setiap anggota Manado Bible Chapel, mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan yang berikut, kalau Tuhan menunjukkan apa yang saya membuat yang itu kurang Alkitabiah, jangan menjadi orang yang keras kepala. Lebih bagus, ya Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu, saya mau menaati. Ya, itulah yang sifat sebagai anak Tuhan. Itulah yang Rasul Paulus bilang bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita seharusnya pegang firman Tuhan sebagai emas. Betul? Jadi, kedua, strategi iblis merusakkan hubungan dengan Tuhan. Memang iblis dia sudah tahu manusia sebagai badinya, tubuhnya, ya, tidak bisa tahan banyak godaan-godaan. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Oh, memang yang ini terjadi di dalam gereja. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wow, ini memang kacau sekali. Tapi kita seharusnya melihat mengapa Rasul Paulus membawa kasus ini untuk menegur jemaat Korintus. Karena bukan hanya percabulan, tetapi bagaimana akibat itu terjadi dari percabulan. Mari kita melihat fenomena, ya. Ini munculnya imoralitas seksual di dalam gereja karena jemaat berkompromi dan terseret dunia. Itu bukan hanya secara jasmani, tetapi dari hatinya. Oleh sebab itu, semua jemaat harus hati-hati. Dan juga, apa yang kita melihat, kita seharusnya berhati-hati bicara kepada orang-orang yang lain. Mengapa? Karena itu bisa menjadi gosip. Tadi kita sudah lihat strategi yang pertama, memecah kesatuan. Betul? Dan juga kita seharusnya secara pribadi, seharusnya berhati-hati. Kalau kalian melihat keluarga Pak Andrew, saya dan Ibu Christine selalu berhati-hati. Ya, apa yang kita lakukan itu bisa membuat banyak orang yang memahami yang salah. Jadi saya secara pribadi tidak bertemu itu perempuan secara pribadi. Ya, waktu saya bicara harus hati-hati. Bukan hanya saya, Ibu Christine juga selalu berhati-hati. Dan kami mengajar kepada anak-anak, mereka juga melakukan seperti itu.
Dan saya sangat berterima kasih karena kalian selalu mengikuti apa yang kalian belajar firman Tuhan. Karena akar masalah ini hilangnya otoritas firman Tuhan. Mengapa yang ini percabulan itu terjadi? Karena otoritas itu firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua, ya, itu tidak prioritas yang pertama, tidak menjadi utama. Dosa merusak keintiman dengan Allah. Memang kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita tidak akan jati diri sebagai anak Tuhan, tetapi menghalangi kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Karena hubungan dengan Tuhan tidak murni. Itulah yang tujuan iblis selalu mencari, merusakkan hubungan dengan Tuhan. Jadi solusi yang dari Rasul Paulus bilang segera membuang ragi lama dari tengah jemaat demi memulihkan kekudusan dan kuasa Allah. Itu bukan hanya terjadi secara pribadi, tetapi sebagai kelompok, kita seharusnya melindungi, ya, jemaat. Mari kita semua berhati-hati, ya, saling mengasihi, ya, dan saling mendorong. Sepertinya Yakobus bilang, kita bisa tutup mulutnya, buka telinga, dan buka hatinya kepada Tuhan. Dan strategi ketiga itu mengganggu kekudusan ibadah. Jadi kalau kalian melihat strategi dari 1, 2, 3, kalian bisa melihat strategi iblis. Dia pertama memecah itu coba bela kesatuan. Dan yang kedua, dia mengancam kehidupan secara pribadi. Dan ketiga itu apa? Itu akan mempengaruhi ibadah gereja. 1 Korintus pasal 11 ayat 18 berbunyi begini. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ini memang Rasul Paulus, dia menegur sekali kepada jemaat. Saya minta jangan membuat Manado Bible Chapel itu menjadi sumber gosip. Ya. Saya akan pergi ke Manado Bible Chapel dan tidak akan mendengar kata-kata saudara-saudari. Saya akan melihat imannya kalian dan buah-buahan Roh Kudus. Dan saya sudah dengar ada beberapa hal yang kejadian terjadi. Saya tidak akan menghakimi. Tetapi saya sudah menyerahkan semua kejadian yang terjadi kepada Tuhan. Karena Tuhan dia adil. Dan saya sebagai manusia tidak tahu apa yang benar. Tetapi Tuhan tahu. Jadi kalian seharusnya hati-hati. Kalau ada yang sesuatu terjadi yang tidak benar, Tuhan pasti akan menegur kalian. Ya. Untuk menjaga kekudusan gereja sebagai tubuh Yesus Kristus. Perpecahan, kalau kita melihat, apa itu fenomena? Itu hilangnya kekudusan dan keterbitan ibadah. Jadi pertemuan jemaat tidak mendatangkan kebaikan, melainkan kekacauan karena hilangnya rasa hormat saat berkumpul. Saat kita berkumpul. Mengapa kita perlu berkumpul di studio untuk menyembah Tuhan? Bukan membuat cerita yang busuk, tetapi kita berkumpul untuk menyembah Tuhan dan saling mengasihi dan saling mendorong, maka kita semua bisa bertumbuh bersama-sama dan bisa menikmati jati diri baru sebagai anak Tuhan. Dan yang kedua, akar masalah itu sikap egois dan
tidak menghargai sesama. Kita melihat bahwa kalau kita hanya diam-diam saja, biasanya itu perasaan kita tidak enak. Apa yang itu enak? Waktu kita bicara yang sesuatu. Tetapi itu sepertinya sikap egois. Jadi mementingkan diri sendiri itu penting. Ya. Jangan mementingkan diri sendiri sebagai anak Tuhan. Itu bukan sikap, itu sebagai anak Tuhan. Itu iblis. Kemarin saya sudah mengajar kalian, jati diri kita sudah berubah, sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi kalau kita tidak pegang firman Tuhan di dalam hati kita, apa yang itu selalu muncul? Sikap egois. Ya. Kalau kalian sudah melihat sikap egois, apa itu yang sifat yang Alkitabiah? Langsung bertobat, berbalik kepada Tuhan. Memaafkan kepada orang yang saya bicara sesuatu yang kurang baik. Saling mengasihi. Yang ketiga, solusi dari Paulus menguji diri sendiri dan saling mendahului. Saya coba selalu menerapkan hal ini. Kalau ada yang sesuatu yang saya perlu bicara, saya selalu coba berdoa. Tuhan, saya bisa salah, tetapi Tuhan lebih tahu apakah yang ini yang bisa bicara atau ini benar. Dulu saya tidak melakukan tahap itu. Saya langsung bicara. Karena itu lebih enak. Tetapi membuat banyak masalah. Ya. Dan sekarang saya sangat lemah dan lelah. Itu sangat melindungi hati saya. Jadi saya berdoa sebelum saya bicara dan Roh Kudus selalu membantu saya. Saya harap semua saudara-saudari seiman yang berada di studio bisa mengalami dan menikmati ya pimpinan Roh Kudus dan saling mengasihi. Ya, jangan memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa melawan 3 strategi iblis menghambat gereja? Apakah kalian masih ingat strategi yang pertama? Memecah kesatuan jemaat. Strategi kedua, merusak kekudusan secara pribadi. Ketiga, mengganggu kekudusan ibadah. Jadi kalian bisa melihat strategi iblis itu apa? Tujuan dia menghancurkan kehidupan kalian. Apakah kalian mau ikut ini? Saya secara pribadi tidak mau. Ya. Saya mau melihat kemuliaan Tuhan di dalam Manado Bible Chapel. Dan sebagai siapa yang itu kepala gereja Manado Bible Chapel? Yesus Kristus. Dia melihat kehidupan kita semua masing-masing. Walaupun manusia tidak bisa melihat, tetapi Yesus Kristus dia melihat. Dia pasti akan membalas apa yang kita melakukan. Mengapa? Karena dia Bapa yang baik. Dia gembala domba yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita. Pasti dia akan menasihati, mengajari apa yang benar. Karena dia ingin kita semua bertumbuh di dalam iman dan akan hidup sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan? Strategi yang pertama, kita seharusnya belajar firman Tuhan dan mengingat apa itu firman Tuhan menunjuk jalannya. Yang kedua, merusak kekudusan secara pribadi. Kita seharusnya lari dari banyak godaan-godaan dan mengutamakan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita seharusnya sebagai kelompok harus berhati-hati. Ya. Jadi ini semua yang kita belajar sebagai peringatan dan mari kita hidup seperti ini.
Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kita berumah pasal 14 ayat 8. Saya terus akan berdoa untuk kalian. Maka setiap saudara-saudari seiman di dalam kehidupan kalian, ayat ini itu akan terjadi. Terima kasih, itulah yang firman Tuhan. Tuhan siapkan bagi kalian. Dan selamat hari Minggu. Kita akan ambil waktu sharing.